Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video terakhir kegiatan praktikum biologi perikanan. Ikan yang akan kita amati kali ini dalam video ini adalah ikan kembung, ikan kembung perempuan. Di sini saya punya dua sampel, ya, sampel 1, sampel 2. Tidak usah saya jelaskan lebih jauh perbedaannya antara ikan kembung betina dan ikan kembung jantan. Kalau ikan kembung betina itu lebih lebar, ya, lebih lebar, lebar ke sini, maksudnya lebih tinggi. Warnanya juga lebih cerah. Sekarang kita langsung ukur untuk aspek pertumbuhan. Yang pertama berarti kita akan menimbang berat. Kita akan menimbang berat dari si ikan kembung ini. Oke. Sampel pertama. Beratnya 160 gram. Silahkan teman-teman catat. Sampel ikan kembung yang pertama beratnya 160 gram. Sampel ikan kembung yang kedua beratnya 125 gram. 125 gram. Sekarang kita akan melakukan pengukuran panjang. Ya. Panjang yang kita ukur seperti biasa, fork length, standar length, sama total length. Ya. Sekarang kita ukur dulu untuk total length. Untuk total length-nya ada 24 cm. Untuk standar length-nya dia ada sekitar 20,5 cm. Untuk fork length-nya ada di sini, dia ada sekitar 22 cm. Ini sampel ikan pertama. Ini sampel ikan pertama, ya. Untuk morfologinya tidak akan saya jelaskan terlalu jauh karena sudah di praktikum ichtiologi. Sekarang untuk sampel ikan yang kedua. Untuk sampel ikan yang kedua, total length-nya ada 23 cm. Total length-nya. Untuk fork length-nya dia ada di 20,5 cm. Untuk standar length-nya dia ada di 19,5 cm. Ini untuk sampel ikan kedua. Untuk sampel ikan kedua. Sekarang kita akan melakukan pembedahan. Ya, kita masuk ke aspek reproduksi, kita ambil hati, kita ambil gonad, sekaligus kita akan ambil usus. Usus dari ikan kembung betina ini. Ya, mudah-mudahan organ di dalamnya masih dalam kondisi baik. Jadi kita mudah untuk mengamatinya. Oke, ini adalah organ dalam dari ikan kembung betina. Bisa kita lihat, bisa kita perhatikan. Ini adalah bagian hatinya, ya. Ini bagian hatinya. Ini adalah bagian gonadnya. Dia ada berpasangan, ya, satu. Terus ada di bawahnya lagi satu di sebelahnya. Kalau di sini kelihatan di bawahnya. Sama ada ususnya di sebelah sini. Ada ususnya di sebelah sini. Nanti kita ambil sama. Untuk kita ukur
panjangnya. Panjang dari, nah ya ini ya. Ini nanti kita ambil, kita ukur dia ada seberapa panjang. Sekarang untuk sampel ikan yang pertama kita simpan dulu. Kita simpan dulu bagian-bagian yang kita butuhkan. Lalu kita timbang. Ini mudah sekali hancur. Mudah sekali rusak. Kelihatannya seperti betina. Ya, ini kita ambil dulu, nanti kita simpan, terus kita timbang. Ini sampel ikan satu. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan organ yang kita butuhkan. Ususnya agak sulit ditelusur, dicari karena mudah sekali hancur. Kurang lebih ini adalah usus dari ikan kembung betina. Panjang ususnya itu sekitar 20 cm. Ya, panjang ususnya sekitar 20 cm. Nanti yang kita amati di dalam mikroskop itu kita ambil sedikit saja. Tidak usah terlalu banyak ya. Kita ambil yang ini sama yang ini. Ya, yang ininya kita buang aja. Nah, selanjutnya kita akan menimbang hati dari si ikan kembung betina. Ini adalah sampel yang pertama. Silakan teman-teman catat berapa berat hatinya. Berat hatinya itu ada 1,37 gram berat hatinya. Lalu untuk berat dari gonatnya, kita mau ambil gonat. Ini dia gonatnya. Ya, kelihatannya seperti gonat dari ikan betina. Ini ada berpasangan ya, ada dua ya. Tuh, kelihatan kan? Ya, ada dua. Sekarang kita timbang berapa berat gonatnya. Ini kelihatan kayak gonat dari betina, tapi nanti kita lihat di bawah mikroskop apakah ini jantan atau betina. Seperti biasa, kalau misalkan dia masuk ke dalam TKG 3, berarti kita akan menghitung fekunditas, diameter, dan lain sebagainya. Beratnya 3,52. Beratnya 3,52. Ini untuk ikan sampel yang pertama, kita simpan dulu di sini. Ya. Sebelah kiri. Sekarang kita akan masuk ke sampel yang kedua. Kita masuk ke sampel selanjutnya. Sampel ikan yang kedua. Kita bersihin dulu dikit. Oke, ini adalah sampel ikan kembung betina yang kedua. Ya, untuk ukuran panjang, ya, untuk aspek pertumbuhan, total lengthnya itu dia ada 22 cm untuk total length. Untuk standar length dia ada 19 cm, dan untuk fork lengthnya itu dia ada di 21 cm. Sekarang ini kita bedah sama seperti ikan sebelumnya. Kita akan mengambil hati, gonat, dan juga usus dari ikan kembung betina. Mudah-mudahan yang ini kondisi ususnya masih lebih baik dari ikan yang sebelumnya.
Oke, ini sekarang organ dalam dari ikan kembung betina, sampel kedua. Ini bisa kita lihat gonadnya berpasangan ya. Ini bagian atas dan bagian bawah. Sama seperti yang tadi. Nanti kita telusuri juga di mana ususnya. Ususnya itu ada di sini. Ya. Sama seperti yang tadi, nanti kita ambil, kita ukur panjang. Untuk gonadnya kita timbang, terus kita identifikasi apakah ini jantan atau betina. Sepertinya untuk ikan kembung yang ini, untuk sampel yang kedua ini seperti ikan jantan. Ya, kalau yang tadi kan warnanya terlihat merah dan agak terlihat berbutir-butir. Kalau ini warnanya terlihat lebih putih. Lebih putih susu. Ini hatinya ya, ada di sebelah sini. Nanti kita ambil sama kita timbang juga. Oke, sekarang ini kita sudah bisa melihat ususnya ya. Ini gonadnya. Ya, yang tadi ususnya. Sekarang gonadnya kita ambil. Kita simpan di sini. Ini kelihatannya secara fisiologi, kalau kita lihat secara fisik ini terlihat seperti gonad jantan, tapi nanti kita lihat di bawah mikroskop. Nah, ini ususnya. Ya, ini ususnya, nanti kita telusuri panjangnya. Terus kita timbang, kita ukur berapa panjangnya. Sekarang kita akan ambil dulu hatinya. Ya. Kita akan ambil dulu hatinya pelan-pelan biar tidak rusak ususnya. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan semua organ yang kita butuhkan. Ususnya memang sulit sekali kalau sudah mati agak lama. Saya hanya mendapatkan yang kondisinya cukup baik itu segini. Ya, ini panjangnya itu sekitar 10 cm. Ya, karena bagian yang lainnya itu hancur. Silakan teman-teman catat. Nanti ini yang akan kita lihat di dalam mikroskop ada apa. Terus tadi juga saya menemukan seperti ada ikan kecil. Ada ikan kecil di lambungnya, di sininya ya. Ini di sininya. Terus nyambung ke sini. Ya, dia kan punya lambung tidak sempurna. Ini waktu saya keluarkan itu terlihat seperti ada tulang. Terlihat seperti ada tulang dari ikan kecil. Nah, ini udah saya ambil. Nanti kita lihat di bawah mikroskop ini itu apakah benar ini tulang atau bukan. Tapi ini kelihatannya ini adalah tulang dari ikan kecil yang dimakan oleh si kembung betina. Sekarang kita akan menimbang gonad. Ya, tadi kan panjang ususnya sekitar 10 cm ya. Sekarang kita akan menimbang gonad. Ya, ini warnanya terlihat berbeda dengan yang tadi, dengan sampel ikan yang pertama. Ini sampel ikan yang kedua, ini sampel ikan yang pertama. Kalau kita lihat secara fisik, kalau kita amati tidak di bawah mikroskop, yang sebelah kiri ini terlihat seperti gonad dari ikan betina, dan yang sebelah kanan ini terlihat seperti gonad dari si ikan jantan. Nanti kita lihat di bawah mikroskop. Kalau ini dari kenampakannya ya, kayaknya sih udah ada di atas TKG 3 sepertinya. Yang ini juga sama. Kalau kita lihat dari kenampakannya sepertinya sudah ada di atas TKG 3, tapi nanti kita lihat untuk lebih jelasnya lagi di bawah mikroskop seperti apa. Sekarang kita timbang dulu. Sekarang kita timbang dulu untuk gonadnya. Untuk gonad dari sampel ikan kedua, oke, 2,21 gram.
Silakan teman-teman catat pada logbooknya, beratnya 2,21 gram. Sementara untuk hatinya beratnya kecil ya. Beratnya 0,46 gram. Silahkan teman-teman catat berat hatinya. Setelah ini akan kita lihat penampilan di bawah mikroskop, apakah dia jantan atau betina, lalu dianalisis apakah dia termasuk ke dalam TKG 1, 2, 3, 4 atau mungkin 5. Kalau memang dia ada di TKG 3 untuk betina, berarti kita akan menghitung fekunditas, diameter telur, dan TKT-nya. Apakah dia termasuk TKT 1, TKT 2, TKT 3. Kalau TKT 1 kan kemarin yang dikasih sera, nanti terlihat intinya apakah di tengah, di samping, atau menepi atau melebur. Jadi kalau misalkan dia di tengah berarti masuk TKT 1. Kalau dia di samping ya agak menepi masuk TKT 2, kalau dia melebur masuk ke dalam TKT 3. Sekarang kita akan melihat seperti apa di bawah mikroskop. Oke, ini adalah gonad dari sampel ikan yang pertama. Bisa kita lihat dengan jelas bahwa ikan itu benar adalah ikan betina. Nanti kita akan amati lebih jauh apakah ini masuk ke dalam TKG 1, 2, atau 3, atau 4, atau mungkin 5. Ini sampelnya ya, ini sampelnya. Tadi ketika gonadnya kalau dia masuk TKG 3, TKG 4 kan ketika dikasih air itu gampang untuk dipisah-pisah antar butirannya. Nah, untuk sampel ikan yang ini dia masih sulit sekali dipisahkan per butir bagiannya. Terus kalau teman-teman perhatikan juga di sini ukurannya tidak rata ya. Ada yang besar sudah membentuk bulat sempurna, ada juga yang masih bulat-bulat kecil, relatif lebih kecil. Ini adalah preparat yang saya buat dengan meneteskan asetokarmin ya. Ini sudah saya tetesi asetokarmin. Nanti ada satu lagi yang tidak ditetesi asetokarmin, nanti akan coba kita tetesi dengan sera. Tapi ketika tadi saya recah dan sulit, kemungkinan besar dia baru akan masuk ke TKG 3, kemungkinan besar ya. Terus waktu kita lihat di bawah mikroskop seperti ini, memang sudah cukup banyak yang bulat sempurna, tapi masih banyak juga yang bulat-bulat kecil ya. Apakah ini menandakan si ikan tersebut belum masuk TKG 3, ataukah ini seperti ikan nila, berarti dia partial breeding. Oke, saya rasa cukup untuk yang preparat dengan asetokarmin. Sekarang akan kita ganti dengan yang belum dikasih apa-apa. Ini. Nah, ya. Ini belum dikasih apa-apa. Nah, ini. Kalau yang tadi udah dikasih asetokarmin, terus saya tutup juga dengan cover glass. Kalau yang ini enggak. Nah, kalau kita lihat yang ini,
sepertinya sih dia baru akan masuk ke dalam TKG BIK ya. Nanti silakan teman-teman cari literaturnya dan teman-teman jelaskan juga di dalam logbooknya kondisi gonad seperti ini itu termasuk ke dalam TKG berapa pada ikan bandeng betina ya. Sekarang kita coba kasih tetesi dengan acetokarmin. Ini kelihatan nggak teman-teman, bisa melihat intinya nggak? Kita lihat yang kelihatan itu nanti yang terpisah. Kalau yang numpuk itu nggak bakal kelihatan, susah. Nanti kita cari yang terpisah sendiri. Terus setelah di acetokarmin seperti apa? Oke. Maksud saya bukan acetokarmin, maksud saya sera, ditetesi sera dan dilihat intinya. Ini sudah saya tetesi sera, ini agak sulit untuk dilihat ada di mana posisi intinya karena telurnya ini tertutup ya. Jadi kelihatannya kusam. Jadi agak sulit melihat intinya. Tapi kalau saya secara pribadi saya rasa ini baru akan TKG 3. Kalau saya secara pribadi ini baru akan masuk ke TKG 3 ya. Jadi kita tidak usah menghitung frekuensitas, tidak usah mengukur TKT dan juga diameternya. Agak sulit terlihat ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sampel selanjutnya, yaitu gonad yang satu lagi yang sepertinya itu adalah gonad ikan jantan. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa melihat intinya ada pada ini. Enaknya carinya yang satu terpisah sendiri. Nah ini nih. Nah ini nih ya. Kita yakinkan dengan telur ini. Kita yakinkan dengan telur ini. Dia apakah intinya sudah melebur atau belum?
Oke, sepertinya sih belum. Ya, nanti kita cari sama-sama di literatur lainnya apakah kondisi telur seperti ini pada ikan apa namanya, ini deh, ikan betina, bukan ikan betina, ikan bandeng betina, kondisi telurnya, kondisi ikan betinanya, apakah telur seperti ini itu sudah matang gonat atau belum, nanti kita cari sama-sama ya. Tapi menurut saya ini kalau dilihat dari keseluruhannya belum, tapi nanti kita cari sama-sama. Oke, dan yang ini adalah gonat dari ikan jantan ya, sampel yang kedua. Sebenarnya kalau dilihat dari secara fisik ini, si ikan jantan ini warnanya tadi kan sudah putih ya, sudah putih milk. Kalau dari ciri-ciri fisik sih harusnya dia ini sudah masuk ke dalam kategori siap membuahi ya, atau sudah matang gonat. Nah ini adalah gonatnya yang kita lihat di bawah mikroskop. Di sini kita bisa lihat ada serat-serat banyak sekali. Coba kita zoom ya, coba kita zoom untuk mempermudah dalam melihat. Nanti kalau masih belum jelas akan saya coba encerkan biar terlihat lebih jelas, atau kita coba encerin dulu ya. Oke, sekarang sudah saya kasih Aquades ya. Ini nggak usah dikasih asetokarmin, udah jelas ini jantan. Kita hanya akan memperhatikan dan melihat lebih jelas bagaimana sperma dari si ikan jantan ini. Nah itu yang dia bergerak-gerak itu adalah spermanya ya. Yang bergumpal-gumpal ini banyak juga sama spermanya, tapi kita tidak bisa melihat jelas bentuknya seperti apa. Jadi kita tidak tahu ini apakah sudah matang atau belum. Tapi kalau dilihat secara fisik warnanya yang putih kental menandakan bahwa si gonat jantan ini sudah siap pijah ya, maksudnya sudah siap untuk membuahi, sudah bisa untuk membuahi. Sekarang coba saya zoom lagi, apakah ini bisa memperjelas pendugaan kita si ini jantan atau betina, si ini jantan atau betina, si ini matang gonat atau belum. Oke, saya rasa cukup untuk ini sampel gonat yang kedua. Nanti kita amatinya lagi secara fisik seperti apa ya. Kita amati lagi secara fisik seperti apa. Oke, yang sekarang kita amati adalah isi dari ususnya, tepatnya isi dari lambungnya. Yang tadi saya bilang terlihat seperti tulang ikan, ternyata memang benar. Pada organ pencernaannya terdapat potongan dari tulang ikan ya. Fix, ini potongan tulang ikan, ini mudah sekali diidentifikasi karena ukurannya besar dan tidak ada bentuk lain selain dari tulang ikan yang tampilannya seperti ini ya.
Nanti kita juga akan melihat apakah dia ada untuk jenis lainnya. Ya, kalau ini sepertinya masih potongan dari si tulang ikan. Ya, kita akan mengambil sampel selanjutnya. Ini dari ikan sampel kedua. Dan yang ini adalah dari sampel yang pertama. Ya, kalau ini dari sampel ikan yang pertama, ini juga sama seperti potongan hewan ya. Mungkin udang, mungkin juga hewan lainnya. Kita akan melihat sebentar ke bagian-bagian lain. Mungkin kita akan menemukan jenis makanan lain dari si ikan bandeng perempuan ini. Oke. Beres kan? Terus saya rasa yang paling jelas yang bisa kita lihat adalah potongan dari tubuh ikan. Ya, saya tidak melihat bagian-bagian lain. Ini ada butiran-butiran kecil tapi tidak tahu apa. Oke, saya coba zoom lagi. Ya kan ada banyak butiran-butiran kecil tapi saya tidak tahu apakah ini mikrosistis atau bukan. Kita lihat yang lain. Oke, saya rasa cukup untuk pengamatan isi dari usus ikan. Sekarang kita akan kembali mengamati karakteristik gonad dari ikan kembung yang sampelnya sudah kita lihat tadi di bawah mikroskop. Oke, sekarang kita akan kembali mengamati secara fisik antara gonad sampel ikan kedua yang kebetulan adalah ikan jantan dan sampel gonad yang pertama yang kebetulan adalah ikan betina. Kalau yang jantan ini ya, sesuai dengan karakteristik fisik dari gonad yang sudah matang pada ikan jantan, warnanya itu sudah putih, putihnya menyeluruh. Ini berarti terlihat sudah putih menyeluruh, jadi kemungkinan sudah matang. Terus dia milk, ya bisa teman-teman lihat ini milk, ya kental, putih pekat. Berdasarkan karakteristik seperti ini, berarti bisa kita kesimpulkan bahwa si ikannya ini sudah matang gonad untuk yang jantan. Nah, sementara yang betina ini kalau matang itu ini sebenarnya sudah kelihatan butiran-butirannya ya.
Ini sudah kelihatan butiran-butirannya. Kalau dia matang itu mudah dipecah-pecah, mudah dipisah-pisah antara butiran telurnya, lebih mudah dipisah-pisah. Ini sebenarnya sudah cukup mudah. Ini kan bisa teman-teman lihat ya, kalau kita kasih air itu ada bagian-bagian yang bisa dipisahkan ya, ada bagian-bagian yang bisa dipisahkan. Tapi ketika dilihat di bawah mikroskop lalu ditambahkan larutan sera, kita tidak terlalu jelas melihat posisi intinya, apakah masih di tengah, di samping, atau melebur. Ya, kalau dilihat dari bentuk si telur sudah banyak yang membulat sempurna, berarti artinya itu sudah hampir matang gonat. Ya, kita buang dulu biar kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat kan ada endapan di bawahnya itu. Ini adalah telur-telur dari si ikan kembung. Ya, sudah lumayan bisa pisah-pisah, ditarik-tarik. Nanti ini akan kita bahas pada Google Classroom, apakah kondisi seperti itu termasuk atau sudah masuk kategori ikan betina dari Bandeng, dari ikan apa ini teh? Kembung, dari ikan kembung betina yang sudah masuk ke TKG 4. Itu ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk video praktikumnya. Ini merupakan video praktikum terakhir. Nanti akan diinfokan untuk teknis ujian praktikumnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.